guys, welcome back to channel. Semoga Filis. Jadi video kali ini gue bakal bahas berapa sih tekanan ban motor kita yang ideal. Karena dari kemarin juga kalian banyak yang nanya, kok berapa sih tekanan ban motor kita yang ideal. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan atau kalian pengen request video apa, langsung kalian komen di bawah guys ya. Dan pertanyaan kalian bakal gue jawab semaksimal mungkin. Dan kalau kalian minta request video apa, nanti bakal gue bikinin videonya. Oke? Nah, tekanan ban ini sangat berperan penting untuk keselamatan kita guys. Dan gak cuma keselamatan aja, kalau tekanan ban kita kurang itu akan berdampak yang sangat-sangat fatal untuk kita. Nah, apa sih yang diakibatkan kalau ban motor kita ini kurang angin? Yang pertama, tentunya motor kita itu akan berat dan akan membahayakan ke kita. Apalagi kalau saat kita berbelok, itu kan motor itu harusnya yang traksinya itu enak, harusnya itu stabil dan seimbang. Kalau ban motor kita kempes, itu dia akan berat dan akan membahayakan ke diri kita sendiri. Yang kedua, akan memperpendek usia si ban kita. Karena apa? Kalau tekanan ban angin pada motor kita itu ideal, si permukaan motor kita itu kalau abisnya itu akan rata ya guys ya. Kalau misalkan kempes itu kan dia tuh agak, otomatis permukaan kiri dan kanan itu karena akan merata, dan itu tuh akan menghabiskan permukaan ban motor kita secara cepat ya guys ya. Jadi kita akan cepat ganti ban. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, motor kita akan menjadi boros. Karena apa? Kalau misalkan ban motor kita kempes itu, otomatis kan kita tuh kinerja mesin jadi berat guys ya. Nah, karena kinerja mesin yang berat, kita jadi ngegasnya itu makin besar, dan itu akan berakibat motor kita menjadi boros. Dan sebaliknya guys, apa sih yang disebabkan kalau tekanan motor kita itu berlebihan atau terlalu keras? Tentunya itu akan sangat berbahaya untuk kita. Karena kalau tekanan ban kita terlalu keras, kalau kondisinya kita tuh lagi lurus atau kena hujan, ada genangan air, itu ban akan menjadi sangat licin dan akan membahayakan kita. Kita nanti bisa terjatuh. Jadi berapa sih tekanan ban pada motor kita itu yang ideal? Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu. Karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita ke motornya ya guys. Nah ini guys, ini kita pakai contohnya motor Beat ini ya guys ya. Nah untuk motor Beat ini, kita untuk kebanyakan motor ini kita bisa cek guys si tekanan bannya di sini guys. Nah di sini ada guys ya, di bagian tengah sini. Oke. Nah ini kita bisa lihat si informasi tekanan bannya guys. Nah di sini kan udah tertera ya guys ya. Ini untuk berboncengan dan sendirian, tapi ini sama kok guys. Yang berboncengan atau yang sendirian ini ukuran bannya ini, tekanan bannya. Ini cara membacanya begini guys. Untuk diukur dalam tekanan dingin, karena kalau misalkan untuk tekanan dingin ini biasanya itu lebih adem guys dibanding kalau misalkan kita siang-siang. Kalau siang-siang itu kita si tekanan bannya itu dia tuh lebih panas, lebih besar 1 atau 2 psi. Tapi nggak masalah guys, kalau misalkan kita mau patokannya ini mau keadaannya kita mengukurnya siang atau mau malam, itu sama aja guys. Nah cara membacanya gini guys, ini keadaan berboncengan. Untuk yang tekanan ban depan ini 200 kPa, atau kita bisa lihat di sini 29 psi guys. Nah, kita kan biasanya nih kalau misalkan isi bensin, isi angin, kita tuh patokannya psi guys. Jadi kita nggak usah perhatiin yang kPa ini, kita perhatiin yang ini aja guys. Oke. Nah, untuk yang depan, ban depan ini tekanan bannya 29 psi, dan untuk yang belakang ini tekanan bannya 33 psi. Ini untuk yang berboncengan, dan kalau misalkan kita yang sendirian pun sama guys. Untuk yang depannya ini 29 psi, dan untuk yang belakang ini 33 psi. Oke guys, nah ini kita patokannya ini untuk yang ban depannya ini 80/90 ya guys ya. Dan untuk yang belakangnya ini 90/90. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti ban, mau tahu ukurannya, ini kita bisa berapa per berapanya di sini guys, kita bisa lihatnya guys ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di bannya guys ya. Oke, di bagian sini ada guys. Nah, di bagian sini, oke, kelihatan nggak guys? Nah, ini guys, 80/90. Ini tuh si lebar dan si tingginya ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti ban, kita bisa cek biasanya tuh si tukang bannya itu nanya mau ganti ke ukuran berapa. Nah, kita bisa ceknya itu di sini guys. Oke. Nah, di sini kita bisa cek untuk yang depan ini kita pakainya yang 80/90 ukuran bannya, dan untuk yang belakang ini 90/90. Dan tekanan bannya dikasihnya ini ya guys ya. Depannya 29, belakang ini 33. Nah, dan gimana sih kita itu caranya buat mengukur si ini guys? Buat mengukur si tekanan bannya. Nah, kita menggunakan ini guys. Ini adalah alat pengukur
si tekanan ban ya guys ya. Nah, ini bisa kita dapatkan di toko-toko online guys. Ini murah, harganya cuma 20 sampai 50 ribuan aja. Cuman ini gue sarankan kalau misalkan kalian mau beli, jangan beli yang terlalu murah guys, karena kalau misalkan yang terlalu murah nanti kita kalau misalkan mengukur ban, si ininya tuh cepat habis, cepat rusak, atau si ini itu tidak akurat guys. Jadi kalau misalkan ini kan kita taruh di motor ya guys ya, si alat ini. Jadi kita kalau misalkan mau beli yang rada awetan sedikit nggak apa-apa guys, yang ada harga sedikit, misalkan kalian beli 40 atau 50 ribu, tapi itu tetap awet. Oke, nah ini cara pakainya gimana guys? Ini kan ada tombol merah ini ya, ini tuh tombol merah ini untuk nge-reset guys, untuk nge-nolin, dan ada ini untuk ngempesin, dan ini untuk mengukur. Nah, cara pakainya gimana? Ini gampang banget guys. Oke, ini tinggal kita buka aja. Nah, mendil ini tinggal kita buka ya guys ya, kita putar. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalau udah, nah ini kan ada dua sisi ya guys ya. Ada yang ini, ada yang ini. Kita jangan pakai yang colokan ini guys. Kalau misalkan kita pakai yang ini nanti bannya kempes. Oke, kita pakai yang ini. Nah, pakai yang ini, caranya ini tinggal di masukkannya ya guys ke sini. Oke, ini tinggal diginiin aja. Pastikan ini lurus ya guys ya. Kalau misalkan kita miring seperti ini, nanti si ininya bakal kempes guys, si bannya. Oke, dan si tekanannya tidak akurat. Oke, ini kita tinggal sesuaikan aja. Tinggal kita gini aja guys. Udah seperti ini, tinggal kita tekan. Nah, dan dia otomatis bakal ngebaca guys. Nah, ini cara membacanya ini gampang guys. Ini kan 40. Nah, di sini 48 ya guys ya, di sini tekanannya. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti ini kan terlalu tinggi ya guys ya tekanannya. Kita bisa kempesin guys. Oke. Nah, ini kita kan baru satu kali. Kita biar ngecek akurat enggaknya, kita dua kali ya guys ya. Nah, ini caranya ngetes dua kali. Ini kita pakai yang ini guys. Kita pakai yang merah ini buat nge-reset. Kita pencet sekali aja ininya. Oke. Nah, langsung dia 0 lagi. Dan kita tes lagi guys ya, sekali lagi, supaya ngecek dia tuh akurat atau enggak. Oke, ini kita tinggal pasangkan ke sini. Lalu kita tinggal tekan sekali aja guys. Oke, tinggal kita tekan sekali, dan kita cek lagi. Nah, ini guys caranya. Kita bacanya di sini kan 20, 30, 40, di sini 50 ya guys ya. Nah, di sini 40 ini kita lihat 40. Kalau di sini kan 42, 40, 44, 46, 48, di sini 50 ya guys ya. Nah, di sini berarti dia tekanannya ini 46. Oke, nah cara ngempesinnya gimana sih? Kalau kita kan anjurannya ini 33. Sebenarnya kalau misalkan keadaan dingin atau panas ini 33 sampai 36 PSI itu nggak masalah guys. Oke, jadi kita nggak usah dipatok harus benar-benar akurat banget, nggak. Jadi kita kalau patokannya ini untuk ban standar, ukuran yang tadi kan si belakang ini kan 90/90 ya guys ya. Nah, ini kita bisa cek di sini ya guys ya. Oke, untuk 90/90. Nah, di sini guys. Oke, ini 90/90 guys. Ini untuk tekan si ukuran ban 90/90. Itu tekanannya ini 33 PSI. Oke guys. Nah, kita kasih sekitar 35 ya guys ya. Nah, ini caranya gimana? Ini tinggal kita pakai, tadi kan kita mengukur pakai yang ini ya guys ya. Nah, kita sebaliknya kita pakai yang ini buat ngempesin guys. Oke, ini kita nolin dulu, kita pencet aja yang merahnya. Lalu kita kempesin sedikit demi sedikit guys. Oke. Nah, seperti itu guys. Kita cukup ditekan-tekan aja, dan dia kan kedengaran gitu ya guys. Dan kita cek lagi ya guys ya. Ini kita 0, kita cek lagi. Kita tekan. Nah, seperti ini. Dan dia masih ya guys ya, di sini dia masih 46, kita kempesin lagi. Nah, kita cek lagi guys. Oke, kita nolin, kita cek lagi, kita tinggal tekan aja. Nah, seperti itu. Masih 46 ya guys ya. Kita kempesin lagi. Kita nggak apa-apa guys, kita sedikit-sedikit cek seperti ini. Oke, jangan terlalu di iniin. Nanti kalau misalkan kita kempesin banyak, nanti taunya motornya kempes, kita kan repot, harus isi angin lagi guys. Nah, ini kita nolin lagi guys ya. Oke, ini kita cek lagi sekali lagi. Nah, ini masih 40 lebih sedikit ya guys ya. Ini kita tinggal kurangi sedikit lagi. Oke. Nah, kita tinggal kurangi sedikit lagi. Ini sudah 0. Lalu kita cek lagi. Kita tekan aja, pastikan angin nggak keluar. Ini udah 38 lebih ya guys ya. Nah, kalau udah 38, kita sedikit lagi aja guys. Oke. Nah, lalu kita udah 0 ya guys ya.
Kita cek sekali lagi. Nah, ini udah cukup guys. Oke. Segini 30, anjurannya 33, tapi kalau misalkan kita lebih sedikit 35 atau 36 itu aman guys. Oke. Dan ini untuk ban belakang guys ya. Dan kita cek untuk ban depan. Nah, ini juga sama guys. Untuk ban depan ini cara ceknya juga seperti itu ya guys ya. Ini tinggal kita buka aja. Oke. Ke arah yang berlawanan guys. Oke, ini ke arah kiri. Oke, karena ke kanan itu ngencengin ya guys ya. Lalu ini pastikan udah 0. Dan kita tinggal cek aja, ini tinggal kita tekan. Nah, ini juga sama tinggi ya guys ya, 48. Oke, jadi kita kempesin. Nah, kita cek lagi, udah 0 ya guys ya. Kita cek, kita tekan aja di sini. Nah, tekannya ini harus nggak boleh keluar angin ya guys ya. Nah, seperti itu guys. Nah, ini masih 42. Kita kempesin lagi. Udah pastikan udah 0 ya guys ya. Kita cek lagi. Nah, ini 40 sedikit lagi ya guys ya. Kita kempesin lagi. Lalu udah 0. Pastikan ininya 0 ya guys ya. Kalau misalkan kita jangan posisinya ini jangan posisinya ini kalau misalkan sedang seperti ini, kita kita kempesin lalu kita ukur lagi. Nanti itu nggak akurat guys. Jadi setiap kali kita ini ngetes, nolin lagi guys. Oke. Lalu kita tes lagi. Ini kondisinya dingin guys. Oke, nanti kalau misalkan kita panas, kita siang hari itu nanti lebih 1 atau 2 PSI itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan mau dipatok segitu sih nggak apa-apa. Mau dipatok 29 atau 33 pun nggak apa-apa guys. Oke, nah ini kita bisa pakai yang seperti ini, atau kalau misalkan kita mau pakai yang banyak guys, itu alatnya yang pakai yang apa, analog itu yang panjang itu bisa. Cuman kalau ini menurut gue sih lebih praktis, karena kan ini kita bisa simpan di bagasi guys. Oke, ini kita bisa bawa ya, ini kita wajib simpan di bagasi buat ngetes si tekanan ban kita. Jadi kalau kita kempes atau gimana, kita mau isi angin kan biasa tuh di tukang tambal ban itu kan nggak ada si alat kayak gini ya guys ya, si ampernya itu. Jadi kan kita bisa patokin Pak minta depan 29 belakang 33 seperti itu guys. Dan untuk di si Jupiter ini juga sama ya guys ya. Nah, untuk si Jupiter ini juga dia tuh ada di sini guys. Oke. Cuman ini udah pernah gua bersihkan dulu, udah kayaknya kecabut guys si informasi bannya itu. Tapi sama guys, ini pun 2933 ya guys ya. Oke, ini kita coba cek ke depan dan belakang. Ini pun sama. Nah, cuman kalau misalkan si ininya tuh beda-beda guys. Ini kan, nah ini kebetulan yang belakang ini 80/90. Emang tekan si ukuran ban ini beda-beda setiap motor, dan itu sih sebenarnya kalau misalkan kita mau naik 10 itu nggak jadi masalah guys. Oke, cuman kalau misalkan kita mau ngikutin anjuran pabrik, biasanya itu tertera di depan sana ya guys ya. Oke, bisa kalian cek di motor-motor kalian. Nah, ini tinggal kita buka aja. Oke. Dan kita bisa cek di sini ya guys. Oke, ini pastikan udah 0. Lalu ini kita tinggal tekan di sini ya guys. Nah, ini 38 ya guys ya. Ini 36 lebih sedikit 36 37 guys. Oke, ini udah cukup. Karena nggak apa-apa nggak dipasin 33 juga guys. Oke, kalau udah kita pasangin lagi. Jangan lupa ya guys ya, pentilnya dipasangin lagi supaya mencegah kebocoran guys. Oke, ini kita harus pastikan selalu dipasang. Dan ini kalau udah kita nolin. Dan kita cek satu lagi ya guys ya. Ini yang depan juga sama. Nah, ini ventilnya di sini. Nah, ini kita tinggal masukin ke sini aja. Pastikan dia sampai nggak keluar angin ya guys ya. Nah, tinggal tek gitu doang. Oke. Dan ini 28 ya guys ya, 28 lebih. Nah, ini kalau misalkan posisinya seperti ini, kita bisa diisi sedikit, atau kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa guys. Yang penting dia depannya itu 2933, 29 depan dan 33 belakang. Oke guys, jadi gampang ya guys ya untuk cara mengukur tekanan ban
di motor kita. Kita patokannya tinggal dicek di sini aja. Nah, biasanya kalau misalkan kita tidak mempunyai alat ini, kalau misalkan kita pas isi angin di tukang tambal ban, itu kan kita asal isi angin aja. Itu kan si bapaknya itu biasa dia tuh pakai feeling aja kan, cuman diisi aja, cuman ditekan-tekan si bannya ini guys. Nah, kalau misalkan cuman ditekan-tekan seperti itu kan kita kan tidak mendapatkan hasil yang akurat guys. Kalau kita itu mengisi si angin bannya. Jadi makanya kita butuh alat ini supaya tekanan ban angin kita tuh akurat ya guys ya. Oke, dan itu tuh untuk keselamatan kita juga, keamanan dan keselamatan kita. Kalau misalkan kempes itu kan berakibatnya fatal ya guys ya. Oke, kalau misalkan berlebih juga itu nggak boleh guys. Udah di atas 40 kayak tadi kan, itu terakhir gue tuh isinya di di tukang tambal ban guys. Oke, ini gue isi, dan ininya tuh kemarin tuh gue simpen di motor ini guys. Jadi belum sempat gue cek, dan ternyata tadi awalnya itu tinggi banget guys, 40 di 50 ya guys ya, dan itu sangat berbahaya. Seperti itu guys. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen ya di bawah guys ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen ya di bawah guys ya. Termasuk kalau kalian pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen ya di bawah guys ya. Dan nanti akan gua bikin videonya. Oke, dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video, bye-bye!